Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Jadi, perkenalkan, nama saya Samantha Maria Yohen dengan NIM 205-22018 dari kelas Hukum Pidana A. Jadi, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi untuk UAS, yaitu tentang percobaan dan juga kriminologi. Selamat mendengarkan. Jadi, yang pertama saya akan menjelaskan tentang percobaan. Nah, saya akan menjelaskan tentang pengertiannya. Jadi, apa sih pengertian dari percobaan ini? Nah, pengertian dari percobaan ini itu adalah suatu tindakan yang diikhtiarkan untuk mewujudkan sesuatu yang menurut undang-undang itu dikategorikan sebagai suatu kejahatan. Nah, tapi tindakan tersebut ini tuh nggak berhasil sesuai dengan apa yang hendak dicapai. Nah, kemudian, di sini juga ada teori dasar peminadaan terhadap percobaan. Yang pertama ada teori percobaan subjektif dan juga teori percobaan objektif. Nah, untuk teori percobaan subjektif ini, itu jadi tolak ukurnya itu adalah niat atau kehendak dari si pelaku atau sikap batin yang dimiliki dari si pelaku untuk melakukan perbuatan yang dilarang atau menimbulkan akibat yang dilarang. Nah, yang kedua ada teori percobaan objektif. Jadi, teori percobaan objektif ini tolak ukurnya adalah adanya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dalam hal mana perbuatan tersebut ini tuh bersifat membahayakan kepentingan umum yang dilindungi oleh undang-undang. Nah, kemudian ada juga bentuk percobaan. Nah, bentuk percobaan ini tuh dibagi menjadi 3. Percobaan selesai atau volte-epogging, percobaan terhenti atau terlarang atau yang biasa disebut dengan geschoor-depogging, dan yang ketiga ada percobaan berkualifikasi. Nah, yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang percobaan selesai. Jadi, percobaan selesai ini tuh adalah yang dimana itu melakukan tindak pidana yang pelaksanaan itu sudah dilakukan sangat relatif jauh atau sama seperti tindak pidana selesai. Namun, dikarenakan suatu hal, tindak pidana ini tuh tidak terjadi atau tidak terwujud. Nah, kemudian yang kedua itu ada percobaan terhenti atau terhalang. Nah, jadi percobaan terhenti atau terhalang ini percobaan yang perbuatan pelaksanaannya itu terhenti pada saat mendekati selesainya tindak pidana tersebut karena adanya penghalang dari luar atau karena faktor ketidakmungkinan tindak pidana ini tuh diselesaikan. Nah, yang ketiga itu ada percobaan berkualifikasi. Nah, jadi percobaan berkualifikasi ini adalah percobaan yang bentuk perbuatan pelaksanaannya ini merupakan tindak pidana selesai yang lain daripada dituju. Jadi misalkan contohnya ini tuh pelakunya ini tuh hendak membunuh korban dengan cara menikam menggunakan pisau. Karena mendapatkan perlawanan dari korban, maka korban ini hanya menderita luka di tangannya. Nah, niat membunuh dari pelaku ini itu tidak selesai, tapi muncul akibat lain yang tidak dikehendaki pelaku, yaitu luka pada korban. Kemudian ada percobaan tidak sempurna. Nah, jadi percobaan tidak sempurna ini yaitu adalah kejahatan yang tidak berhasil dilaksanakan karena alat atau sasarannya mutlak tidak memungkinkannya. Jadi misalkan contohnya itu tuh penembakan terhadap seorang korban yang memakai jaket anti peluru atau membunuh dengan racun yang terlalu sedikit dosisnya. Itu termasuk dalam percobaan tidak sempurna. Kemudian, di sini saya juga akan menjelaskan tentang syarat percobaan tindak pidana. Jadi yang pertama itu ada niat atau foreknowledge, yang kedua ada permulaan pelaksanaan perbuatan, dan juga yang ketiga tidak selesainya pelaksanaan semata-mata bukan karena hendak si pelaku. Nah, jadi yang pertama ini tuh ada niat. Jadi niat ini tuh merupakan kehendak melakukan perbuatan yang dilarang atau menimbulkan akibat yang dilarang. Nah,
Terus ada permulaan pelaksanaan perbuatan. Jadi permulaan pelaksanaan perbuatan ini tuh perwujudan atau realisasi dari unsur niat dan kehendak. Kemudian yang ketiga itu adalah tidak selesainya pelaksanaan semata-mata bukan karena hendak si pelaku. Nah, jadi dalam hal ini tuh tidak merupakan suatu percobaan jika seseorang yang semula itu telah berkeinginan untuk melakukan tindak pidana dan niatnya telah terwujud dalam suatu bentuk permulaan pelaksanaan. Tetapi disebabkan oleh sesuatu hal yang timbul dari dalam diri orang tersebut yang secara sukarela mengundurkan diri dari niatnya semula. Contohnya itu, apabila seseorang berniat membuat kejahatan dan ia telah mulai melakukan kejahatan tersebut, tetapi karena dia timbul rasa menyesal, nah jadi perbuatannya itu nggak terwujud sampai selesai gitu. Maka dia tuh tidak dapat dihukum atas percobaan kejahatan itu. Karena tidak jadinya kejahatan itu selesai adalah atas kemauannya sendiri. Kemudian ada juga teori permulaan pelaksanaan, yaitu dibagi menjadi dua, teori subjektif dan juga teori objektif. Nah, jadi teori subjektif ini tuh itu tuh mendasarkan kepada niat seseorang. Kalau yang objektif itu tuh dititik beratkan pada tujuan yang hendak dicapai. Lalu selanjutnya kita masuk ke dalam materi kriminologi. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian dari kriminologi. Jadi kriminologi itu berasal dari kata krimen yang artinya adalah kejahatan dan logos yang artinya ilmu. Sehingga kriminologi itu merupakan ilmu yang mempelajari tentang kejahatan atau tindak kriminal. Nah, menurut Noack sendiri itu tuh kriminal itu adalah ilmu pengetahuan tentang perbuatan jahat dan perilaku tercela yang menyangkut orang-orang terlibat dalam perilaku jahat dan perbuatan tercela itu. Nah, kemudian terdapat dua macam kriminologi menurut Bonger. Jadi Bonger ini tuh membagi kriminologi itu menjadi dua macam, yaitu kriminologi murni dan juga kriminologi terapan. Nah, jadi yang pertama saya akan menjelaskan tentang kriminologi murni. Jadi kriminologi murni ini dibagi menjadi 5, yaitu ada antropologi kriminal, sosiologi kriminal, psikologi kriminal, psikopatologi, dan neuropatologi kriminal, dan juga penologi. Jadi yang pertama itu ada antropologi kriminal. Jadi antropologi kriminal ini tuh merupakan ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat. Nah, dan ilmu ini tuh memberikan suatu jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dalam tubuhnya mempunyai tanda-tanda seperti apa. Misalnya itu, apakah ada hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan. Nah, kemudian yang kedua ada sosiologi kriminal. Jadi, sosiologi kriminal ini ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat. Pokok utama ilmu ini adalah sampai di mana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat. Kemudian yang ketiga ada psikologi kriminal. Nah, psikologi kriminal ini ilmu pengetahuan yaitu tentang yang dilihat dari sudut jiwanya. Kemudian ada psikopatologi dan neuropatologi kriminal. Jadi, ini tuh adalah suatu ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa atau sudut jiwanya. Nah, terus yang kelima ada penologi. Jadi penologi ini tuh yaitu tentang berkembangnya hukuman dalam hukum pidana. Kemudian ada kriminologi terapan. Jadi yang pertama itu dibagi criminal hygiene, politik kriminal, dan juga kriminalistik atau police scientific. Nah, jadi yang pertama ini ada criminal hygiene, yaitu usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Nah, misalnya itu usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk menerapkan undang-undang sistem jaminan hidup dan kesejahteraan yang dilakukan semata-mata untuk mencegah terjadinya kejahatan. Yang kedua yaitu ada politik kriminal.
Politik kriminal ini usaha untuk menanggulangi kejahatan di mana suatu kejahatan itu telah terjadi. Tapi dalam hal ini tuh dilihat bagaimana seseorang melakukan kejahatan. Jadi tidak semata-mata itu dijatuhkan sanksi. Kemudian ada kriminalistik. Nah, kriminalistik ini ilmu tentang pelaksanaan penyelidikan teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan. Kemudian ada juga bentuk-bentuk kejahatan. Yang pertama itu ada kejahatan tanpa korban, the casual offender, the occasional criminal, the episodic criminal, the white-collar criminal, the habitual criminal, the professional criminal, organized crime atau sindiket, the mentally abnormal criminal, dan juga the blue-collar criminal. Nah, jadi kejahatan tanpa korban ini tuh kejahatan yang tidak membawa korban. Tetapi itu dia tuh dianggap tuh sebagai perbuatan tercela oleh masyarakat ataupun kelompok yang berkuasa. Contohnya itu seperti mabuk-mabukan, pecandu narkoba. Dan juga yang kedua ada the casual offender. The casual offender ini yaitu mereka melakukan kejahatan tanpa direncana terlebih dahulu atau terjadinya itu di luar dugaan. Jadi mereka itu kayak melakukan kejahatan tuh, tapi mereka tuh nggak ngerencanain itu dulu. Contohnya itu melakukan kejahatan ringan sehingga sulit untuk digolongkan sebagai penjahat dalam arti sesungguhnya. Contohnya itu adalah melakukan pelanggaran lalu lintas. Nah, yang ketiga ada the occasional criminal. Nah, occasional di sini tuh artinya itu kadang kala. Nah, yang berarti mereka itu yang telah melakukan kejahatan ringan. Apabila ada reaksi negatif dari masyarakat, dia itu maka akan malu dan menyesali tindakannya. Kemudian ada the episodic criminal. Jadi the episodic criminal ini mereka yang melakukan kejahatan akibat dorongan emosi yang tidak mampu dikendalikan. Misalnya seseorang suami langsung membunuh orang lain karena sedang berselingkuh dengan istrinya. Nah, istilah episode kriminal ini itu dicetuskan oleh Ploskowe yang mengatakan bahwa pelaku itu sebenarnya bukan penjahat. Nah, ada yang kelima ada the white collar criminal. Jadi the white collar criminal ini tuh mereka tuh melakukan kejahatan berkaitan dengan jabatannya. Misalnya itu korupsi, memanipulasi kewajiban membayar pajak, penyelundupan, dan juga mafia penegak hukum dengan pelanggar hukum, dan sebagainya. Kemudian yang keenam ada the habitual criminal. Nah, the habitual criminal ini tuh mereka tuh melakukan kejahatan ringan sebagai escape from reality, hidup, dan sekedar memenuhi kebutuhannya, yaitu misalnya itu pemabuk atau juga narkotika. Kemudian yang ke-7 ada the professional criminal. Yaitu mereka ini mempelajari teknik khusus agar memperoleh keterampilan khusus untuk melakukan kejahatan. Mereka ini berusaha memperoleh partner khusus seprofesi dalam melakukan aksinya. Kemudian yang ke-8 ada organized crime atau sindikat. Nah, jadi organized crime atau sindikat ini tuh kegiatan yang dilakukan oleh sebuah organisasi oleh professional crime yang dia tuh berhasil menyusun organisasinya secara sistematis yang berbentuk kerjasama antara beberapa orang atau lebih untuk pelaksanaan dan kesuksesan operasinya ini. Nah, dalam rencana kerja pun mereka juga sudah mencantumkan biaya operasional yang harus dikeluarkan. Contohnya itu kejahatan narkoba yang jaringannya itu bersifat lintas negara. Kemudian yang 9 ada the mentally abnormal criminal. Nah, jadi ini tuh kejahatan yang dilakukan oleh orang abnormal. Misalnya itu psikopat dan juga penderita psikotis. Yang terakhir ada the blue collar criminal. Nah, the blue collar criminal ini itu tuh kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang dari golongan rendah. Misalnya tuh seperti mencuri sendal di masjid, pengemis, buruh, dan lain sebagainya. Nah, itulah penjelasan yang sudah saya jelaskan tadi tentang percobaan dan juga kriminologi. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua.